Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fa'il bi rahmatillah adada ma fi ilmina salatan wa salaman daimaini bi jawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتابه وقربه وسنته لله تعالى. اللهم احفظنا من ظلمات الوهم وأغرقنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa salahil jasad wa ruh. Yang kita hormati bersama pimpinan majlis yakni Habib Alwi bin Muhammad Al-Atas. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, diberkahkan fitin wa dunya wal akhirah. Dan juga Syekh Ahmad, semoga panjang umur, sehat badannya, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Habib Ahmad bin Yahya dan juga Ustaz Adil. Mudah-mudahan semuanya para jamaah diberkahkan oleh Allah, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam Senin ini kita masih ditakdirkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah guna menghadiri pengajian burdah. Ini adalah amalan para wali-wali Allah, amalan para kekasih-kekasih Allah, yang mana mudah-mudahan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah, diijabah doa kita Allah, hajat-hajat kita dikabul, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah majlis yang mana dipimpin oleh seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang mahabbah ke ahli bait itu adalah hidayah khusus, ya, hidayah khusus. Tidak semua orang bisa mahabbah atau cinta kepada ahlul bait. Ini adalah suatu hidayah khusus. Banyak sekali orang yang benci atau tidak suka atau tidak ditakdirkan hadir ke majelis yang seperti ini. Karena tandanya kita bisa hadir di sini berarti Rasulullah suka sama kita. Kita supaya dekat sama keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu adalah idharul lih. Jadi mahabbah itu adalah anfa'u ba'dan mahabbah. Yang paling manfaat nanti itu adalah mahabbah. Kalau mengandalkan kita, sholat kita, ilmu kita, ikhlas kita, amal kita, rasa takut kita kepada Allah, nggak ada apa-apanya kita, ya. Itu adalah satu yang namanya mahabbah. Insya Allah kita mahabbah dengan para wali Allah. Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah kepada wali-wali Allah. Dan kita kalau sudah dicintai oleh wali Allah, otomatis kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi alhamdulillah ini suatu kenikmatan yang sangat besar, apalagi di sini ilmunya ilmu dohir dan ilmu batin, ya. Kalau ilmu dohir itu disampaikan dengan kata-kata, dengan tulisan dan qasidah. Kalau ilmu batin itu penyampaiannya itu dengan hati, ya. Jadi antara hati kita dan guru kita, asal kita tawadu, kita pantengkan, insya Allah itu ilmu akan masuk, ya. Madad, sir, cahaya, ilmu itu akan masuk. Syaratnya kita beradab, kita tawadu, kita niat karena Allah, ya. Jadi ilmu-ilmu yang sangat tinggi itu
tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Jadi kata-kata tidak menjangkau. Bahkan tulisan pun tidak bisa menulis. Tapi kalau dirasakan bisa. Ini adalah ilmu yang sangat tinggi. Kelas-kelas ilmu tinggi ini penyampaiannya lewat hati. Jadi antara hati dengan hati nyambung, itu madat akan dikucurkan. Makanya kita niatkan kalau kita hadir majelis di sini, usahakan rasa sombong, rasa ria, penyakit-penyakit hati, takabur, hasad, benci sama orang, dendam dan sebagainya, tinggalkan dulu ya. Tinggalkan dulu, kita pantengkan hati kita, pikiran kita supaya mendapatkan keberkahan dari majelis yang seperti ini. Karena majelis seperti ini adalah silsilahnya menyambung ya, dari guru kita sampai ke Habib Umar, sampai ke Habib Abdullah Al-Faqih. Ini orang-orang besar ya, Habib Zain bin Smith ya. Ini jadi kita kelihatannya kita baca maulid, baca basaudan, baca burdah, itu kita menghubungkan sanad keilmuan ya, sanad keilmuan dari guru kita, guru-gurunya lagi. Jadi majelis yang seperti ini, apalagi di sini majelis ini dikawal oleh Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya, bisa dikumpulkan nanti kalau sudah kita meninggal di akhirat terutama nanti ya. Jadi majelis yang seperti ini adalah majelis yang sangat mahal ya, karena ilmunya itu musalsal, silsilah dahabiyah, bukan sembarangan majelis ini. Jadi kita menyambungkan sanad kita dari guru kita sampai guru-gurunya, wali-wali besar, orang-orang besar. Insya Allah kalau kita benar-benar ikhlas, istiqomah ya, menghadiri majelis seperti ini, kita akan dapat suatu ketenangan ya, ketenangan, terus istilahnya tidak tidak mencari hidup ayeuna, tidak galau ya, karena diisi dengan sir ilmu cahaya para kekasih-kekasih Allah ya. Dan juga majelis yang seperti ini tidak banyak yang hadir, orang-orang tertentu aja ya. Jadi tidak semua orang bisa hadir ke majelis yang seperti ini, karena majelis yang seperti ini adalah banyak hijabnya, banyak penutupnya. Kalau kita bisa hadir ke majelis yang seperti ini, tinggal istiqomahkan aja kita. Yang penting kita diam lah. Mudah-mudahan kita semua dikasih istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekali ini ada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan tipe orang yang menuntut ilmu. Qala al-musannif rahimahullah taala wa adallahu israrahu wa karamati ilaina wa zadanallahu bi hadil ulum wa zadanallahu bi hadil ulum wa bi ulumihi fid darain amin. Wa alam anna nafsa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Rajulun talabul ilmi liyatakhidahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsud bihi ila wajhillah wa daril akhirah fahada minal faizin. Ketahuilah bahwa dalam menuntut ilmu manusia itu terbagi 3 jenis. Yang pertama adalah seseorang yang menuntut ilmu guna dijadikan bekal untuk akhirat, di mana ia hanya ingin mengharap ridho Allah dan negeri akhirat. Ini termasuk kelompok orang yang beruntung. Yang keduanya, warajulun tolabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilati wa yunalu bihil iswal jah wal mal. Yang keduanya adalah orang mencari ilmu tapi tujuannya untuk kemuliaan, untuk kekuasaan dan untuk harta. Wa huwa alimun bidzalika, orang itu mengetahuinya, mustahirun fi qalbi rukakahu halatu wa khosatu maksuduhu fa hadza minal muqatirin. Yang keduanya yaitu niatnya untuk mencari dunia. Orang ini termasuk orang yang berisiko. Jika ajalnya tiba sebelum sempat bertobat, yang dikhawatirkan adalah penghabisannya, yaitu su'ul khotimah. Keadaan menjadi berbahaya ya.
Jadi wa baqi amru fi khatil masyati wa in wafaqa li taubati qabla khulil ajal wa adhafa bihi lil amal wa tadaraka ma farata bihi min al khalal al iltahaqa bil faizin fa in taiba min adzambi kama la dzambalah. Jadi yang kedua ini dia tujuannya ingin mencari harta, ingin mencari kedudukan, ingin mencari pokoknya keduniaan lah. Dikhawatirkan kalau orang itu meninggal sebelum taubat, dia akan meninggalnya su'ul khotimah. Nah, tapi kalau dia sadar sebelum meninggal dia taubat dulu, dia akan bahagia. Karena fa'inta iba minadzambi kamala dambalah. Karena orang yang taubat itu dosanya akan diampuni lah, gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak bertobat ya. Kita bersihkan niat kita, pokoknya ingin mencari ridho Allah, gitu aja udah. Yang ketiganya warajulun salisun istahwada alaihi syaitan. Seseorang yang terbadaya oleh setan. Nah, fattakhadha ilmuhu dari'atan ila takatsuri bil mal. Dia menggunakan ilmunya untuk berbanyak-banyak dengan harta. Wa tafakhuru bil jah. Dan dia bersombong-sombong dengan kekuasaannya. Wa ta'azzuz bi kasratil ittiba. Dan dia berbangga menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikut. Ini bahaya ya. Makanya kita niat harus karena ikhlas ya. Karena ilmu habaib itu fondasinya adalah torikonya ilmu, amal, ikhlas, waro, khauf. Jadi harus ikhlas, jangan karena dunia, jangan karena pokoknya karena Allah udah selesai. Ya dakhulu bi ilmihi kullama dhahrin raja'a an yaqdiya minad dunya wa tarahu. Nah, bersamaan dengan itu ia mengira ya ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. La tusama bi sumatil ulama wa tarsamu bi rusumihim fi zai wal mantiki ma taqalibu ala dunya tahiran wa batinan. Ya. Bersamaan dengan itu ya masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah. Karena ciri-ciri pakaian dan kelihatan dari pakaiannya dia bergaya seperti ulama dan sebagainya, kepandaian berbicaranya seperti ulama, padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Fahada minal halikin. Ini adalah orang yang hancur. Wa minal humqol maghrurin. Dan dia orang yang termasuk yang binasa dan orang yang dungu dan tertipu. Ya, idza raja'u mantiqu an taubatihi la tanu annahu minal muhsinin. Ia tidak bisa diharapkan bertobat karena ia tetap beranggapan bahwa dirinya termasuk orang baik. Ia lalai dari firman Allah yang berbunyi di sini nih dikatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau ini bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan? Ini nasihat Imam Ghazali ya. Ini karena waktu itu Rasulullah SAW pernah Isra Mi'raj ketemu orang-orang mubaligh, ustadz, dia bisa ngomong tapi tidak bisa ngamalkan, eta menggunting lidahnya sendiri dari api neraka. Masya Allah ya. Naudzubillah min dzalika. Ya itulah, jadi sebenarnya disuruh ngomong ini sebenarnya beban ya. Kalau kita nggak bisa menjalankan, kita bahaya ini. Jadi senjata makan Tuhan, bukannya senang, bukannya apa ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih keberkahan lah ya. Bil hakikoh sebenarnya Al-Fakir tidak pantas berbicara di majelis habaib yang sangat mulia ini. Namun karena ini adalah perintah ya, insya Allah tujuan Fakir di sini tidak mengajar, tidak apa, hanya untuk mencari berkah gitu aja ya. Mencari berkah dari guru kita, mencari berkah dari Majelis Futuhu Maqarim, terutama mencari berkah dari Sohibul Maqam Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahannya ya. Jadi teruskan sedikit, ini ada yang paling ini teruskan sedikit.
Qala Rasulullah sallallahu wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang dajjal. Kemudian beliau ditanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu adalah ulama su. Ulama su. Wa hadza li anna dajjal ghayatuhul al-idlal, karena sesungguhnya dajjal itu tabiatnya itu membuat orang itu sasar. Wa mithlu hadzal alim wa in sarafan nasu an dunya bilisani wa maqali fa huwa da'iun lahum ila bi amalihi wa ahwalihi. Sebab dajjal juga memang bertujuan menyesatkan. Sedangkan ulama ini walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tapi amal perbuatannya mengajak manusia ke sana. Ya, jadi ulama yang baik itu adalah bukan ulama untuk mencari istilahnya memperbanyak dunia, bukan. Ya nyari dunia boleh, tapi jangan sampai lupa ngaji, jangan sampai lupa wiridan, jangan sampai lupa berjamaah. Ulama yang baik adalah mengajak manusia supaya dekat dengan Allah, supaya dekat dengan Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'uhya in an ijma'il mal wa kun minat tajirin, walakin ma'uhya an ijma'il mal wa kun minat tajirin, walakin fasabbih bihamdi rabbika wastaw wa yakal yakin. Kata Rasulullah, tidak pernah diwahyukan olehku untuk mengumpulkan harta, berbanyak-banyak harta sehingga engkau itu jadi pengusaha sukses, menjadi saudagar kaya, bukan. Walakin fasabbih bihamdi rabbika wasjud hatta ya'tiyakal yakin. Tetapi Allah itu menyuruh kita supaya kita itu membaca tasbih, sholat, sujud kepada Allah. Karena dunia ini hanya sementara. Al-umru qasirun wa safaruha ba'idun. Ya. Jadi ulama yang baik itu mengajak umat untuk dekat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Ya. Faqad sara ilmuhu sababan lujud ibadallah ala ma'asi wa nafsi wa jahilati madwatan ma'adalika tamnihi wa tarji wa tad'uhu ila ayyam ala Allah ayamunna ala Allah bi'ilmihi. Nafsunya menjadi faktor yang menyebabkan para hamba Allah berani bermaksiat kepadanya. Nafsunya yang bodoh, yang tertipu, tapi masih memberi angan-angan dan harapan padanya bahwa ia mengajak untuk mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Dengan ilmunya, nafsu tersebut membuatnya beranggapan bahwa ia lebih baik dibandingkan hamba Allah yang lain. Ini adalah ciri-ciri tipe orang yang menuntut ilmu menurut Imam Ghazali. Ya, jadi yang pertama yang baik, mencari ilmu karena Allah untuk tujuan negeri akhirat. Yang keduanya, mencari ilmu untuk banyak-banyak harta, tapi sebelum dia taubat ditakutkan dia akan meninggal su'ul khotimah. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertobat, kata Imam Ghazali, dia akan baik, itu akan bahagia. Yang ketiganya yang jelek adalah dia mencari ilmu, ingin jadi ustadz, ingin jadi ulama, tapi untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Dan dia beranggapan bahwa dia di sisi Allah itu mulia. Jadi salah niat doang ya. Mudah-mudahan kita diperbagus niatnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Kita semakin istiqomah wirid dan jamaah, ilmu kita semakin semakin bertambah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Ada minni walakum